Uji T2 sampel atau grup berpasangan. Kami dari kelompok 4. Di sini yang pertama saya sendiri Dian Karisma, kemudian Salsabila Aprilia, yang ketiga Senenia Aprilia, dan kemudian Fitra Mela. Uji T2 sampel atau grup berpasangan. Uji T2 sampel merupakan bagian dari uji hipotesis komparatif atau uji perbandingan. Sampel berpasangan adalah sebuah sampel dengan subjek yang sama namun mengalami dua perlakuan atau pengukuran yang berbeda. Asumsi yang digunakan pada pengujian ini adalah data bertipe kuantitatif atau numerik, baik itu interval atau rasio, data distribusi normal, dan data sampel berjumlah sedikit atau di bawah 30. Tujuan uji T2 sampel atau grup berpasangan. Pengujian ini bertujuan untuk membuktikan perbedaan rata-rata atau mean antara dua kelompok berpasangan dependen atau paired sampel. Dua kelompok dikatakan berpasangan jika data tersebut saling berhubungan. Contoh, perbedaan kadar Hb sebelum dan sesudah pemberian tablet zat besi. Rumus uji T2 sampel atau grup berpasangan. Rumus uji T2 sampel atau grup berpasangan yaitu T sama dengan MD per akar sigma X kuadrat D per N dalam kurung plus N dikurangi 1. DI yaitu selisih skor sesudah dengan skor sebelum dari tiap subjek. MD yaitu rata dari chain. XD yaitu deviasi skor chain terhadap reratanya. X kuadrat D yaitu kuadrat deviasi skor chain terhadap reratanya. N yaitu banyaknya sampel atau subjek penelitian. Syarat yang harus dipenuhi dalam pengujian uji T2 sampel atau grup berpasangan yaitu yang pertama, distribusi data harus normal. Yang kedua, sampel diambil secara random. Yang ketiga, kedua kelompok data dependen atau berpasangan. Yang keempat, skala pengukuran variabel interval dan rasio. Langkah pengujian hipotesis menggunakan uji T2 sampel berpasangan, yaitu yang pertama, menghitung rata-rata data MD sama dengan sigma D per N. Yang kedua, menghitung simpangan baku. Yang ketiga, menghitung harga T. Yang keempat, melihat harga T tabel. Yang kelima, menggambar kurva. Yang keenam, meletakkan kedudukan T hitung dan T tabel dalam kurva yang dibuat. Yang ketujuh, membuat keputusan pengujian hipotesis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Salsabila. Selanjutnya ada contoh. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan waktu yang dibutuhkan perawat untuk memasang infus sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan. Karena itu, peneliti mengambil sampel acak terhadap 10 orang perawat. Berikut adalah waktu yang dibutuhkan seorang perawat saat memasang sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan. Data berikut dihitung dalam menit. Sebelum datanya ada 6, 8, 7, 10, 9, 7, 6, 7, 9, 8. Sesudah datanya ada 5, 6, 7, 8, 8, 7, 5, 7, 9, 7. Dengan menggunakan alfa 5%, bagaimana kesimpulan penelitian tersebut? Formulasi hipotesis. H0 μ1 sama dengan μ2. H1 μ1 tidak sama dengan μ2. Yang pertama, kita menghitung rata-rata data dengan rumus MD sama dengan sigma D dibagi N. Sigma D ini didapatkan dari selisih skor sesudah dengan sebelum dari setiap subjek, yaitu didapatkan hasil 1 plus 2 plus 0 plus 2 plus 1 plus 0 plus 1 plus 0 plus 0 plus 1 dibagi N. N ini banyaknya sampel, yaitu 10. Didapatkan hasil 8 per 10 dan hasilnya 0,8. Yang kedua, kita menghitung simpangan baku menggunakan tabel penolong. Bisa dilihat data sebelum dan sesudah. Gain ini didapatkan dari selisih
skor sesudah dengan sebelum. Lalu XD ini didapatkan dari D1 dikurangi MD, yaitu rata dari gain. Lalu X2 kuadrat didapatkan dari X2 kali X2. Dari data di samping dapat diketahui bahwa jumlah data N sama dengan 10 dan DK sama dengan N-1 sama dengan 9. Lalu kita menghitung nilai T hitung. T hitung dengan rumus T sama dengan MD dibagi akar sigma X2D per N dikali N-1. T sama dengan 0,8 dibagi akar 5,6 dibagi 10 kali 10 min 1. T sama dengan 0,8 dibagi akar 0,062. T sama dengan 0,8 dibagi 0,249. Didapatkan hasil 3,21. Lalu kita melihat harga T tabel. Untuk membuat keputusan apakah hipotesis itu terbukti atau tidak, maka harga T hitung dibandingkan dengan T tabel. Untuk melihat T tabel didasarkan pada DK, yaitu derajat kebebasannya, N dikurangi 1, di mana N sama dengan 10 dan dikurangi 1 hasilnya 9. Bila alfa yang ditetapkan 5%, maka bisa dilihat hasil T tabel berikut ini. Ini hasil T tabel. Jadi kita lihat jadi kita lihat alfanya adalah 5%, yaitu 0,05. Lalu DK-nya adalah 9. Kita tarik garis dan ketemu hasil T tabelnya 2,262. Kemudian menggambar kurva. Di dalam gambar terlihat bahwa ternyata harga T hitung berada pada daerah penolakan HO karena T hitung lebih besar daripada T tabel. Sekarang kita lihat kurvanya. Jadi T hitung diperoleh 3,21. Karena tadi pengujian dua sisi, jadi mempunyai dua nilai, plus dan minus. Jadi nilainya 3,21 dan min 3,21. Dan dibandingkan dengan T tabelnya adalah 2,262. Sama-sama dua sisi, jadi 2,262 dan min 2,262. Kita gambar garis cut, ternyata nilai T hitung terletak di penolakan HO, yaitu di luarnya. Jadi T hitung lebih besar daripada T tabel, sama dengan tolak HO. Kesimpulannya, karena nilai T hitung 3,21 lebih besar daripada nilai T tabel 2,262, maka HO ditolak. Tidak ada perbedaan waktu yang dibutuhkan perawat untuk memasang infus sebelum mengikuti pelatihan dan sesudah mengikuti pelatihan. Terima kasih.